Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Risalah Iman Ersinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di acara Risalah Iman kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini akan mendapatkan banyak manfaat dan juga mengundang curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua. Beliau yang amat sangat kita rindukan, beliau yang sangat kita cintai, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nanti didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema tentang bagaimana kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sama halnya kita kembali kepada agama yang lurus, yaitu dinul Islam. Agama yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, agama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan buat kita sehingga tertanam ya di dalam qalbu kita. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, kalau kita mencermati ya kehidupan kita, ya masyarakat kita, bangsa dan negara kita, betapa banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan musibah, bencana alam, ya apapun itu bentuknya. Apakah itu bentuknya bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, ya bentuk gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Ini tentu saja ada korelasi yang sangat erat, ya ada hubungan yang sangat erat antara rentetan musibah tersebut ya dengan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita ya di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah menegaskan kepada kita bahwa semua kerusakan yang berlaku atau yang terjadi di daratan, yang terjadi di lautan, itu semua tidak terlepas daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Ada kontribusi manusia sehingga terjadinya musibah, terjadinya bencana alam. Dan apa yang Allah katakan kepada kita? Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki agar kita ini merasakan akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Nah, apa saja dampaknya nanti kita akan lihat ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, musibah yang itu tidak terlepas daripada perbuatan tangan kita, lantas kemudian Allah menghendaki agar kita merasakan dari apa yang sudah kita perbuat, la'allahum yarji'un, supaya kita ini ingat, supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat perkembangan yang ada ya di tahun 2021 saja Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah mencatat tidak kurang dari 3092 kali bencana alam. Ya, kalau kita rata-ratakan satu hari bisa 8 kali terjadi bencana alam di negeri kita. Sungguh ini adalah sesuatu hal yang
seharusnya mengusik keimanan kita. Ada apa sebenarnya dengan kita? Ada apa sebenarnya dengan bangsa ini? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bencana kepada kita. Dan itu bertubi-tubi. Ya, kalau kita rata-ratakan tadi, satu hari bisa 8 kali terjadi bencana. Bahkan dalam beberapa waktu saja di awal tahun 2022 itu sudah terjadi ya dalam 2 pekan 168 kali bencana. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan efek atas apa yang sudah kita perbuat, dan lihatlah apa yang terjadi. 7,6 juta saudara kita mereka harus mengungsi. Mereka harus kehilangan rumah, ya, mereka harus tinggalkan tempat tinggalnya, dan bahkan mungkin sampai hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya di tenda-tenda pengungsian. Ya, bahkan sampai detik ini, ya, ketika ada banjir bandang yang belum lama terjadi di Banten misalnya, ya, ribuan saudara kita harus mengungsi, mereka tinggalkan rumahnya. Karena apa? Karena terendam banjir. Ya. Ribuan rumah, bahkan ribuan nyawa juga yang mau tidak mau ya sebagai dampak daripada bencana tadi. Dan solusinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita, la'allahum yarji'un, supaya kita ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Allah sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Yang pertama, kita harus banyak mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab, ya, katakanlah kaum Ad, kaum Samud, ya, Bani Aikah, kemudian kaum Lut. Itu semua tidak lain tidak bukan adalah supaya kita ini belajar, ya, belajar dari sejarah. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah buat kita. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, salah satu di antaranya adalah karena aksaruhum minal musyrikin. Karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mereka sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu dosa yang dengan segera mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah murka, Allah marah manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sekutukan. Dan manakala kita menyekutukan Allah, itu sama halnya kita sudah mengabaikan hak Allah terhadap kita. Ketika kita mengabaikan hak Allah kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencabut hak kita terhadapnya. Apa itu? Terbebas dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hak kita terhadap Allah sudah dicabut, maka yang terjadi pada diri kita adalah Allah marah, Allah murka. Nah, salah satu di antara bentuknya adalah dengan diturunkannya musibah, bala, bencana yang menimpa kita. Nah, lantas kemudian la'allahum yarji'un, bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan kita lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menghadapkan diri kita, ya, sepenuhnya lurus kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Ar-Rum Allah 2 kali menyebutkannya, yaitu pada ayat yang ke-43 dan juga di ayat yang ke-31. Pada ayat yang ke-31 Allah menyebutkan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Hanif. Apa agama Allah yang lurus? Tidak lain dan tidak bukan adalah dinul Islam. Kemudian pada ayat yang ke-43 juga demikian di dalam surat Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Ya, menggunakan kata Hanifah dan kata Qayyim, tapi punya makna yang sama. Ya. Nah, bagaimana cara kita secara praktis di dalam kehidupan kita
agar kita ini lurus di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Nah, bagaimana caranya? Nah, secara praktis Allah lagi-lagi menunjukkan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ar-Rum pada ayat yang ke-32, Allah nyatakan munibina ilaihi wattaquh. Hendaklah kalian banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menyadari betul bahwasannya setiap musibah bencana yang menimpa kita, ya, menimpa diri kita, menimpa masyarakat kita, menimpa negara kita, itu lantaran perbuatan dosa yang sudah kita perbuat. Perbuatan zolim yang sudah kita lakukan. Ya, apakah itu di level penguasa ataukah di level rakyat kecil, manakala kita semua sudah berlaku zolim, maka semestinya kita harus kembali kepada Allah dengan cara apa? Munibina ilaih. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di dalam sholat, ketika kita selesai melaksanakan sholat setelah salam, apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, termasuk kita doakan saudara kita mukmin mukminat, muslimin muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini istighfar yang seharusnya kita selalu lantunkan sesudah kita mengerjakan sholat. Kenapa? Di samping dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang kita lakukan, nah boleh jadi juga di dalam sholat kita banyak hal-hal yang kita lalai di dalamnya. Ya, kita tidak mampu 100% menjaga kekhusyuan kita ketika kita sholat. Kemudian juga mungkin ada gerakan kita yang kurang sempurna. Ya, ada bacaan kita yang salah, ya, termasuk juga pikiran kita ketika kita sedang sholat melanglang buana entah kemana. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita pada sholat apa? Istighfar. Munibina ilaihi. Ya. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita? Ini yang pertama. Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari betul bahwasannya betapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita perbuat selama ini. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah wattaqu, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada takwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketaatan kita kepada Allah. Taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau itu adalah perintah, jalankan. Dan taat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa secara umum yang kita pahami. Ya, bagaimana kita berusaha untuk komitmen, untuk konsisten terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat, kalau itu adalah perintah, laksanakan, kalau itu adalah larangan, jauhi. Bahkan terhadap perkara-perkara yang subhat pun baginda Nabi mengajarkan kepada kita, jauhi. Kenapa? Karena dikhawatirkan dari perkara-perkara yang subhat tadi akan menggelincirkan kita, akan mendorong kita kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, wattaqu. Kemudian yang ketiga, langkah praktis yang harus kita lakukan sebagai bentuk kembali kita kepada Allah, wa aqimus sholah. Bagaimana kita mengerjakan sholat? Bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan sholat. Ya, kita tahu bahwasannya sholat ini adalah indikator keimanan. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir itu adalah sholat. Kemudian sholat adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat menjadi indikator baik buruknya amal perbuatan kita. Ya, bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau melakukan proses rekrutmen, ya, di dalam lingkungan birokrasinya,
salah satu indikator yang sangat ditekankan oleh beliau adalah masalah sholat. Jadi jangan sampai ada pegawai, ada aparat yang mereka berani mengabaikan sholat. Kenapa? Kalau kewajibannya terhadap Allah saja mereka sudah berani langgar, mereka sudah berani abaikan. Lantas bagaimana lagi kewajibannya terhadap sesama manusia? Nah, inilah salah satu di antara alasan ya kenapa sholat menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi indikator baik buruknya amal, bahkan menjadi kualifikasi yang pertama kali dievaluasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau menilai atau mengevaluasi para pegawainya. Tegakkan sholat, kerjakan sholat. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi sholat tadi menjadi pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Bahkan ketika menafsirkan surat At-Taubah pada ayat yang ke-18 tentang memakmurkan masjid. Ya, di dalam tafsir Jalalain di situ kita baca bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan kepada para sahabat, lihatlah laki-laki itu sesungguhnya dia orang yang beriman. Kenapa? Karena Rasulullah melihat sang laki-laki tadi setiap kali datang waktu sholat dia selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kita lanjutkan nanti ya setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 3 langkah praktis yang harus kita lakukan sebagai bentuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah dengan memperbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar betul ya betapa banyak dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua ya dengan meneguhkan kembali komitmen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berusaha sedemikian rupa sekuat tenaga kita untuk selalu taat. Baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian, ketakwaan tetap dituntut harus ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan menegakkan sholat. Ya, karena sholat ini adalah menjadi indikator utama baik buruknya keimanan seseorang. Dan sholat adalah merupakan amalan yang pertama yang nanti akan dihisab, ya, akan diaudit ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang Allah minta pada diri kita ya agar kita termasuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang yang berbuat kesyirikan ya, orang yang melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Jumhur ulama sepakat ya bahwa syirik ini adalah biangnya dosa. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan persoalan kesyirikan inilah yang saat ini menjadi ancaman terhadap akidah kita, terhadap keimanan kita. Ya, tanpa sadar, tanpa terasa, mungkin bisa saja kita berbuat syirik dengan jari tangan kita. Kita berbuat syirik dengan ucapan kita. Bahkan kita bisa berbuat syirik dengan keyakinan kita. Ya, sesuatu yang jelas-jelas nampak kesyirikannya, bahkan di saat sekarang ini banyak orang yang justru membelanya. Banyak orang yang justru menjadi simpati, padahal itu bentuk kesyirikan. Dan kalau ini sekali lagi sudah terjadi pada kita, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, turunkan musibah kepada kita. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan yang nampak di tengah masyarakat kita sekarang. Nah, yang trending misalnya tentang the spirit doll misalnya, ya, boneka yang diyakini punya arwah, ya, punya ruh. Ya, bahkan ada orang yang mengaku ya dia mampu memasukkan ruh orang yang sudah meninggal atau ruh anak-anak yang sudah meninggal ke dalam boneka tersebut. Ini adalah bentuk kesyirikan yang sangat nyata. Bentuk kesyirikan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang sekali Rasulullah Muhammad SAW saja ketika beliau ditanya, yas'alunaka anir ruh. Ya Rasulullah, ketika ada orang bertanya kepadamu tentang ruh, maka apa yang kau ucapkan? Ya, beliau katakan apa?
Kulir ruh min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kenapa? Karena sesungguhnya aku ini diberikan oleh Allah itu ilmu yang sangat sedikit. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW saja ditanya tentang ruh, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di zaman sekarang ada orang yang merasa lebih hebat, dia bisa memindahkan ruh, bahkan memasukkan ruh ke dalam boneka. Ini sekali lagi dalam pandangan Islam adalah bentuk kesyirikan yang luar biasa. Apatah lagi kalau sudah meyakini bahwa dengan adanya boneka yang punya ruh tadi, boneka yang punya jiwa tadi, dianggap mendatangkan hoki, mendatangkan keuntungan, membuat karir seseorang menjadi lancar, bertambah pula kesyirikan kita. Ya, bahkan yang anehnya juga ya ketika ada maskapai penerbangan ya, bahwa ketika penumpang itu melakukan perjalanan, maka dia harus membelikan tiket khusus untuk spirit doll-nya tadi. Ya, jadi bagaimana kita menilai ya kalau ada ya orang yang berpikir seperti ini? Inilah yang dimaksud di dalam tuntunan agama kita ya, bahwa tanpa sadar kita sudah terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, karena kita meyakini bahwa boneka itu punya ruh, punya jiwa, apalagi kalau boneka itu mendatangkan keberuntungan. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, inilah 4 poin penting yang harus jadi perhatian kita. Ya, agar betul-betul kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betul atas perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, dan tidak ada solusi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Dan la'allahum yarji'unnya kita kepada Allah, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ada 4 langkah, ada 4 usaha yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dengan berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian komitmen konsisten di dalam ketakwaan kita. Dan yang ketiga, kita perbaiki kualitas ibadah sholat kita. Ya, kita perbaiki bacaan, perbuatan, gerakan, ya, hati dan pikiran kita ketika kita di dalam sholat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang alladzina hum fi sholatihim sahun. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Dan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya adalah termasuk orang-orang yang celaka, ya, orang-orang yang rugi. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan, dan ini harus kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita berbuat syirik. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama halnya kita sudah melanggar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan cabut hak kita. Apa itu? Ketika Allah cabut hak kita, itu sama halnya kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan diturunkannya musibah, diturunkannya bencana, diturunkannya azab kepada kita. Ya, sebagaimana yang tadi ditegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41. Ya, karena perbuatan kita, perbuatan dosa kita, perbuatan maksiat kita, pembiaran kita terhadap perbuatan maksiat. Ya, maka kalau itu yang terjadi, maka sekali lagi sadarlah kita ya, jangan sampai di tahun 2021 sudah 3092 kali bencana alam, jangan sampai di tahun ini atau di tahun-tahun yang akan datang jumlah bencana, jumlah musibah bukan berkurang, justru semakin bertambah. Dan jelas di sini kalau bencana alam, musibah semakin bertambah, ya, berarti ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang salah di dalam komunitas masyarakat Islam kita. Kenapa? Ya, karena kita tidak sepenuhnya, kita tidak secara totalitas di dalam berislam. Kita belum kembali seutuhnya kepada agama Allah yang hanif. Kita tidak kembali seutuhnya kepada agama Allah yang qayyim, yang lurus, yang bersih. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Ar-Rum ayat ke-31 dan di ayat yang ke-43. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dan menjadi motivasi buat kita untuk memperbaiki diri kita.
memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manakala seluruh penduduk negeri yang masing individunya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan kepada kita. Keberkahan yang dikeluarkan dari bumi, keberkahan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Dan dengan keberkahan itulah kita bisa mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan di dunia, dan lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.